Satu saat ada seorang ayah mengeluh kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya Umar, laqad aqqa waladi. Sesungguhnya anakku telah durhaka kepadaku. Anakku suka berkata kasar, bahkan tidak jarang juga dia pernah memukul saya. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada pengawal agar membawa anak kandung bapak ini. Ketika dibawa di hadapan Khalifatul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya walad, wahai anak, kenapa engkau sampai kasar sama ayahmu? Kenapa engkau sampai memukul ayahmu? Demi Allah, siapapun yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia telah melakukan dosa besar. Dan engkau akan mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Kemudian sang anak pun mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai khalifah, wahai pemimpinnya orang-orang beriman, engkau tahu ada hak anak yang harus dipenuhi kepada orang tuanya. Tapi saya mau bertanya kepada engkau, wahai Umar, apa hak orang tua untuk anaknya? Betul, seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Tapi orang tua apa haknya yang harus ditunaikan kepada anak? Umar bin Khattab pun mengatakan ada 3 hak yang harus ditunaikan orang tua kepada anak. Yang pertama, ayyakhtar lahu ummuh wa yuhsin ismuh wa yu'allimuhul kitab. 3. Yang pertama, hendaklah ayah memilihkan ibu terbaik untuk anak. Yang kedua, hendaklah seorang ayah memberikan nama yang baik untuk anaknya. Kemudian yang ketiga, hendaklah sang ayah mengajarkan anaknya Al-Quran. Wahai khalifah, tahukah engkau ayah saya tidak melakukan 3 hal itu? Yang pertama, ayah saya dia tidak memilihkan ibu yang baik untuk saya. Dia pergi ke pasar, dia beli budak sahaya, hamba sahaya yang berkulit hitam dengan harga 2 dirham. Malamnya dia jima ibu saya, paginya lahir saya, dia nggak menghendaki kehadiran saya. Dia tidak menghendaki kelahiran saya. Kemudian yang kedua, ayah saya menamakan saya Ju'al. Apa itu Ju'al? Hasyar, serangga yang ada di gurun pasir. Nama serangga. Kemudian yang ketiga apa? Dia tidak pernah mengajarkan saya 1 ayat pun Al-Quran. Apa jawaban Umar bin Khattab? Laqad aqaqtahu qabla an yu'iqqalak. Sungguh engkau wahai ayah telah durhaka terlebih dahulu kepada anak sebelum anakmu durhaka kepada engkau. Pergi, kata Umar bin Khattab. Wahai jamaah rahimakumullah, tidak ada harta yang lebih mahal dibandingkan memiliki anak yang soleh. Allah Azza wa Jalla jadikan anak sebagai perhiasan, zinatul haya. Al-mal wal banun zinatul haya, kata Allah Azza wa Jalla. Harta sesungguhnya kita adalah apa? Anak. Berapa banyak diantara kita pergi pagi pulang malam, lupa mendidik anak kita untuk menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita menganggap harta itu adalah memberikan uang, memberikan mainan, sehingga kehadiran kita jarang dirasakan anak kita. Pernahkah kita bareng duduk bersama anak kita, ngajarin kita Iqra? Sehingga nanti kelak ketika anak kita baca Al-Quran, setiap hurufnya mengalir pahala kebaikan kepada kita. Pernahkah kita fokus mengajarkan anak kita takbiratul ihram sampai salam, 14 rukun salat? Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita wafat, ketika kita meninggal dunia, yang kita butuhkan apa? Doa anak kita yang soleh. Waladin salihin yad'u lahu, itu yang kita nanti-nanti, itu yang akan kita tunggu-tunggu. Ketika seorang diazab di kuburnya, malaikat pun berhenti mengazab dia. Kemudian dia bertanya, ya malak,
Saya pantas diazab. Saya dulu meninggalkan sholat. Saya dulu riba. Saya dulu bahkan mungkin pernah melakukan dosa-dosa besar. Kenapa berhenti mengazab saya? Apa kata malaikat? Hada bistighfaru waladik lak. Ini disebabkan istighfar anak kamu untuk kamu. Engkau pernah mengajarkan kebaikan. Kebaikan itu dilanjutkan kepada anakmu. Anakmu berdoa untuk. Sehingga azab berubah menjadi nikmat. Neraka berubah menjadi surga. Disebabkan anak yang soleh. Maka melalui khutbah singkat ini, jangan pernah letih mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Bahkan di antara doa yang diajarkan Allah dari langit ke-7 kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tidak letih, tidak akan pernah kering mulut ini mengucapkan doa. Kenapa? Karena investasi terbaik orang tua adalah ketika dia memiliki anak yang taat kepada Allah, anak yang taat kepada Nabi Muhammad SAW, dan anak yang taat kepada kedua orang tua. Maka jangan heran kita pernah melihat di berita seorang anak membunuh ibunya, seorang anak membunuh ayah. Kembali berintrospeksi diri kita. Sudahkah kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak soleh dan solehah? Atau mungkin justru kita lebih dilalaikan dengan dunia, lebih dilalaikan dengan aktivitas-aktivitas yang justru tidak mendatangkan kebaikan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kualitas Islam seseorang itu baik atau tidak ketika dia menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia menggunakan waktunya dalam hal manfaat. Inilah muslim yang terbaik. Satu saat di zaman Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada sepasang suami istri yang telah bercerai. Telah bercerai. Di situ memperebutkan hak asuh anak. Kemudian anaknya berusia 7-8 tahun. Nah, kata hakim, karena ini rebutan sengit, rebutan yang begitu dahsyat, saya sebagai hakim karena engkau sudah pemuda, engkau sudah bisa mungkin berakal menentukan, kalau seandainya engkau diberikan kesempatan memilih, engkau milih hidup bersama ayah kamu atau engkau lebih memilih hidup bersama ibu. Sang anak kemudian mengatakan kepada hakim, kepada qadhi, wahai hakim, saya milih tinggal sama ayah saya. Saya tinggal sama ayah saya. Kata hakim, ya udah, seketok palu kamu tinggal sama ayah kamu. Kemudian sang ibu komplain, wahai hakim, sebelum ketok palu tolong tanyakan kepada anak saya, kenapa dia lebih memilih hidup bersama ayahnya dibandingkan hidup bersama ibunya. Ditanyakan sama hakim, kenapa kamu lebih memilih tinggal bersama ayah? Wahai hakim, kalau tinggal sama ayah saya enak. Kalau ibu saya nanti ditaruh kepada orang alim, saya dididik agama, kemudian alim itu mukul saya. Kalau saya hidup sama ayah saya biarkan saya di lapangan main. Apa jawaban hakim? Keputusan dibatalkan. Ibu yang berhak untuk mengasuh anaknya. Subhanallahil azim. Jamaah rahimakumullah. Dari cerita Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini kita bisa ngambil pelajaran. Memang untuk mendidik anak kadang kita suka tidak tega memasukkannya ke pesantren. 1 tahun sekali tidak berjumpa. Yang setiap malam kita tidur bareng sama dia, ngobrol sama dia, bercengkrama sama dia. Tapi kita tinggalkan sejenak agar dia mendapatkan ilmu agama. Yang mungkin tidak jarang juga biayanya mahal. Karena di situ ada tempat tinggal, ada makan, ada biaya pendidikan. Yang kita mau upayakan. Yang tidak lain dan tidak bukan kita ingin menjadikan anak kita menjadi anak soleh dan solehah.